Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Seruan Satrio Piningit, penuhi janjimu, janji yang dilakukan dirimu, yang disebut jati dirimu atau hakikat dirimu adalah ruhmu yang telah bersaksi dengannya atau Tuhan, yang disebut umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut Islam yang sejati, yang menjadi bekal kalian dilahirkan dan di dunia ini hanya untuk melaksanakan janji tersebut saat dalam kandungan ibu kalian. Kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dibekali dengan kitab suci Al-Quran, jangan kalian selisihi ayat ketuhanan maupun seruan ayat ketuhanan, agar mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Dari sebagian syafaat itu kita dapatkan dari guru kita yang berupa ilmu pengetahuan syariat maupun hakikat atau Islam dan iman. Para guru menjadikan Islam dan iman menjadi 4 bagian agar mudah dipahami, bukan berarti menyelisihi dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang diamalkan di jasmani, yang dilakukan di jasad disebut syariat, yang diamalkan di pikiran dan hati disebut tarekat. Walaupun kalian tidak melakukan tarekat khusus atau tarekat khususiyah, sedangkan iman wilayahnya rohani atau hakikat wilayahnya ruh, dan makrifat wilayahnya jiwa atau rasa dalam jiwa yang berdekatan dengan ruh. Dan ini ada keilmuannya yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Ali sebagai pintu ilmu dari beliau. Makrifat itu pondasinya iman, sedangkan iman pondasinya agama. Yang beriman tidak makrifat, lalu yang diimaninya apa? Apalagi kalian yang menuduh makrifat tidak diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kalian kira agama atau iman itu dongeng semata-mata? Baginda Nabi Muhammad sering ritual di Gua Hiro. Kalau kalian kira untuk apa? Dan selama kenabiannya beliau hanya menegakkan tauhid yang dari nabi sebelumnya yang telah rusak pastinya. Setiap nabi itu penegak tauhid, dimulai dari Nabi Nuh, dan dalam satu masa ada lebih dari satu nabi, akan tetapi wilayahnya mungkin berbeda. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diwajibkan untuk salat 5 waktu setelah kematian istrinya tercinta. Salah benarnya iman dapat dilihat bagaimana kalian beriman kepada ayat-ayat ketuhanan. Yang wajib diperhatikan ada 3 ayat. 1. Seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Jangan diingkari atau jangan menyamakan atau menyangka kalau Tuhan mempunyai anggota badan atau bertempat. Yang demikian pasti makhluk. Kedua dan ketiga, jangan ingkari ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas dan Tuhan dekat, karena yang ingkar dengan ayat disebut kafir atau tidak layak disebut umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seutuhnya. Bahkan kalian disebut bertauhid bermata sebelah atau tauhid kalian bermasalah, yang digambarkan menjadi pengikut Dajjal bermata sebelah yang membelah
Imam Al-Mahdi menjadi dua bagian, dan nantinya yang akan ditegakkan Imam Al-Mahdi atau setelah Imam Al-Mahdi berhasil, maka tidak ada lagi yang mengingkari sisi ayat yang menunjukkan keberadaan Tuhan di atas maupun Tuhan dekat, karena sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wajib beriman ayat Al-Quran secara keseluruhannya. Bagaimanapun kalian cara bertauhid dan dengan cara ritual maupun mencari keilmuan kalian, kalau ketiga ayat itu kalian selisihi, maka kalian beragama pasti akan merugi di akhiratmu, dan itu wewenang kalian, karena kalian lebih pintar. Akan tetapi jangan cuma pintar membalikkan fakta yang seharusnya kalian imani, malah kalian ingkari dan menyalahkan orang Islam dan orang yang berimannya orang lain yang benar, karena kalian mendapatkan gaji dari atau kelompokmu bersekutu dengan negara yang bersifat penjajah, dan beraninya kalian mengungkit-ungkit para pejuang negara maupun para pejuang agama Islam yang sampai ke Nusantara tercinta ini, dan kalian tidak tahu diri dan tidak tahu malu kalian bertempat tinggal di negara ini. Kalau kalian bertempat tinggal di sana itu mungkin tidak begitu. Kalian mengaku berdakwah tauhid, akan tetapi tauhid kalian hanya tauhid bermasalah atau hanya bertauhid bermata sebelah. Yang demikian itu disadari negara pendukungmu. Kalian hanya dimanfaatkan untuk memecah belah dimanapun kelompok atau golonganmu berada, dan yang bertauhid bermata sebelah pasti akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, akan tetapi surganya yang bermata sebelah atau surganya Dajjal sama dengan tauhidmu yang bermata sebelah pula. Kalian sebut orang tua Nabi di neraka, karena neraka menurutmu itu akan ditempati para nabi-nabi, atau surga yang sesungguhnya itu akan menjadi fakta dan real adanya nanti di akhirat sana. Kalian mau bertobat atau mempertahankan gajimu, atau hanya menjual iman dengan bertauhid bermata sebelah, atau itu wenang atau itu memang cita-cita untuk menjadi pengikut Dajjal, itu wenang kalian sendiri dengan Tuhan yang menciptakanmu. Imam Al-Mahdi mungkin dalam menegakkan tauhid tidak dengan peperangan, karena di situ diceritakan semua senjata akan meleleh dan akan bersenjata pedang. Melelehnya senjata berarti manusia telah sadar bahwa semua manusia ini dibekali agama Islam semenjak dilahirkan, dan hidup ini hanya untuk melakukan janjinya masing-masing sesuai dengan apa yang bisa manusia perbuat untuk kebaikan sesama manusia. Imam Al-Mahdi atau Satrio Piningit itu siapa? Jangan kalian pikir dan kalian cari, karena ada yang menanti kalian, yaitu kematianmu. Bila nanti dalam keadaan salah iman, amal ibadahmu terbalas. Wassalam.